Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Erni, NIM F 2018-1101, kelas B2 Farmasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan obat. Pengembangan obat itu sendiri adalah proses pembawa obat farmasi baru ke pasar begitu senyawa timbal telah didefinisikan melalui proses penemuan obat. Rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataan tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika teoritis karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas obat. Kemudian metode yang digunakan dalam rancangan obat tradisional. Rancangan obat dengan bantuan komputer terutama terhubung dengan bantuan komputer terutama berhubungan dengan parameter kimia fisika yakni terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif, struktur, aktivitas, dan model kimia, kuantumatau atau perhitungan orbital molekul. Pengembangan senyawa penuntun. Yang pertama yaitu penapisan acak senyawa produk alam. Kedua, senyawa kimia aktif dari kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan. Beberapa obat kadang-kadang ditemukan dalam laboratorium. Yang ketiga, studi perbandingan biokimia. 4. Analisis mekanisme aksi senyawa multipiten. Terakhir, efek samping obat. Pengembangan senyawa penuntun dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembagian substitusi untuk pengembangan senyawa yang lipoten, spesifik, dan aman. Kedua, pengubahan spektrum aktivitas. Ketiga, tujuan suatu modulasi suatu farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Kemudian modulasi pengatur hubungan dosis efektif yaitu mengatur hubungan antara dodit obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Yang B, modulasi hubungan waktu kadar yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila didinginkan efek obat yang lebih lama. Yang C, modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Misalnya, obat dibuat hidrofikiat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efek pada kompartemen tertentu. Kemudian proses pengembangan obat secara konvensional. Pengembangan obat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penemuan dan pengembangan, kedua uji praklinik, yang ketiga uji klinik, yang keempat review oleh badan regulator, yang kelima monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Kemudian yang terakhir, penemuan dan pengembangan sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Uji praklinik setelah disintesis suatu senyawa melalui proses klinik yang melibatkan proses awal obat pada sejumlah kecil hewan dari jenis yang berbeda, biasanya 3 jenis hewan, ditambah uji mikrobiologis untuk menemukan adanya efek senyawa kimia yang menguntungkan. Kemudian uji klinik, setelah melewati uji praklinik, maka senyawa molekul kandidat calon obat tersebut menjadi IND atau baru dalam penelitian. Kemudian review oleh badan regulator keamanan. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional, oleh Indonesia, oleh Badan POM, Kanada oleh Health Canada, atau monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Baiklah.